Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan untuk kembali bersua mengkaji kitab hadis targhib wa tarhib. Kalau jam 5 tadi saya putarkan ulang rekaman, tapi pagi ini kita live, dan tentunya tak lupa juga salawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Senang sekali rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program kajian kitab hadis targhib wa tarhib Mitra Pas. Dan tentunya bagi Anda yang pagi ini ingin bergabung seperti biasa, Anda bisa berdiskusi setelah nanti Abah Yai memberikan teks aslinya atau membacakan kitab ya urutannya di kitab aslinya. Anda nanti bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101, dan lain telepon bisa dimanfaatkan lewat 0295385877 Mitra Pas. Dan kitab Targhib wa Tarhib ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundhiri. Beliau adalah seorang ulama besar ahli hadis, dan kitab ini dinamakan dengan Targhib wa Tarhib karena memang berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang targhib. Targhib ini tentang anjuran, dorongan, motivasi, janji, pahala, balasan ataupun surga, seperti tadi di rekamannya tentang anjuran untuk membacakan hamdalah, dan juga dilengkapi dengan tarhib. Tarhib ini seperti ancaman, peringatan, pantangan akibat buruk dosa dan neraka dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Jadi kitab ini akan memenuhi semua kebutuhan kita tentang anjuran, dilengkapi juga tentang ancaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balance Mitra Pas ya, ada reward, ada punishment. Oke. Dan tentunya kita bersyukur hidup di Indonesia karena ada beberapa bab atau kebutuhan kita sebagai umat muslim yang sudah akomodir oleh negara. Termasuk pagi ini untuk perlindungan ada satu bab yang khusus yang mungkin Anda baru saja dengar. Kalau di kitab atau juga perundang-undangan kita, orang ngancam orang itu bermasalah. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang bab yang khusus menerangkan tentang ancaman membunuh atau menghilangkan nyawa manusia. Mau pakai apapun, pakai media apapun, WhatsApp, pakai media sosial apapun, yang namanya ancaman tetap ancaman. Dan pagi ini kita bahas Mitra Pas, ancaman tentang membunuh atau menghilangkan nyawa manusia. Ternyata ada konsekuensinya dalam syariat Islam. Dan pagi ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Raudhatus Salam, Tambah Harjo Runting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ila hadrati jalma syekhina wa muallimina wa rabbi rakhina, khususan muallifi hadzal kitab. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. At-tarhibu min qatli nafsi, utawi ancaman saking mateni wong. Allati kang haroma wis ngaromake Allah Gusti Allah illa bil haqq, kecuali kelawan bener. Ini ancaman di dalam membunuh, kecuali membunuh yang diperbolehkan. Hadis 380-14 dalam hal ini bab pertama, hadis pertama, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu,
Kacerita saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kala ngendikan Ibnu Mas'ud kala wis dawuh sinten Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dawuhipun awwalu ma yuqda. Awwalu ma utai kawitane perkara yuqda kang den hukumi, kang den putus, kang den sidangake bainan nas ing dalem antara menungso yaumal kiamat ing dalam dina kiamat iku fi dhimmai ing dalam masalah ngilekake geteh. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Diterangkan dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, pertama kali kelak di akhirat yang akan diputus Allah, diqadha Allah, dibalas Allah adalah menghilangkan tentang penghilangan nyawa atau tentang pengaliran darah manusia. Artinya kelak di akhirat itu ada beberapa hal yang menjadi skala prioritas utama untuk cepat dibalas, diadili dan diperlihatkan. Nah, tentang membunuh jiwa, tentang mengalirkan darah, ini pertama kali akan diputus Allah, dibalas oleh Allah atau diadili oleh Allah. Walin Nasailan kedua Imam Nasai ayuban halimane awwalu ma utai kawitan perkara yuhasabu kang den itung ali ngatese masa wal abdu kawula iku as-sholatu salat. Wa al-walu ma utai kawitan perkara yuqdha kang den putus, kang den adili benan nas ing dalam manusa ya fidima ing dalam masalah ngilekake getih. Hadis ingkang nomor kali riwayat An-Nasai masih dari Ibnu Mas'ud. Sabdanya Rasul, pertama kali amalan hamba yang akan dihisab oleh Allah itu as-sholah, yang akan dihisab itu sholat dulu. Wa awwalu ma yuqdha bainan nas fid dima, dan yang pertama kali akan dihakimi oleh Allah, akan diambil keputusannya oleh Allah adalah bainan nas fid dima, yaitu urusan antara manusia tentang pengaliran darah atau pembunuhan. Jadi kalau awwalu ma yuhasabu, pertama kalinya akan dihisab tentang sholat, tapi awwalu ma yuqdha bainan nas fil du'a, dari awal pertama yang akan diadili oleh Allah adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan pengaliran darah atau pembunuhan. Ya Allah, maka hati-hati. Hadis lajengipun wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dawuhipun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu ngedono sira kabeh as-sab'al mubiqat ing 7 perkara kang menghancurkan. Kanjeng Nabi dawuhna edoi jauhi 7 perkara sing ngrekasakno. 7 perkara sing rekasakno. Napa niku? Kila ya Rasulullah wa ma hunna. Nggih Njeng Rasul, sinten niku Njeng Rasul? Napa kabeh 7 ingkang merusak niku? Ijtanibul sab'al mubiqat, 7 perkara sing rusak. Dijawab qala Rasulullah dawuh Rasulullah asyirku billah iku syirik billah ing Gusti Allah, mensekutukan Allah, menduakan Allah. Nomor 3, nomor kali as-sihru, sihir. Jadi pelaku-pelaku sihir ini juga apa istilahnya, sesuatu yang harus dijauhi karena itu menjadikan kita rusak, kita akan dibinasakan oleh Allah. Pertama tentang syirik, kedua sihir, wa qatlun nafsi, yang ketiga membunuh jiwa.
alati kang haroma wis ngaromake Allah Gusti Allah illa bil haqq kecuali kelawan cara bener. Mengilangke nyawa, membunuh jiwa. Jadi pengertiane membunuh itu menghilangkan jiwa, menghalang-halangi atau mengambil merampas hak hidup makhluk Gusti Allah, itu membunuh. Kecuali membunuh yang boleh, contohnya dalam peperangan, itu membunuh boleh. Maka kalau ingin saling bunuh-membunuh ya perang. Tapi jangan perang karena agama atau sesama Islam, jangan perang sesama Islam. Peranglah, merangilah kekafiran, kekufuran, kemunafikan, kefasikan. Namun jangan merangi saudara Islam. Perangilah kezaliman dan kebatilan. Berarti kalau memang darurat perang berarti membunuh boleh. Atau kalau hewan jangan membunuh hewan untuk dimakan. Dari hewan makul, contohnya ayam, bebek, sapi, wedhus, kebu, itu makul dan diperbolehkan untuk dibunuh kalau diinginkan, dengan catat lapor kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, minimal begitu. Kemudian wa aklu malil yatimi zulman, memakan harta anak yatim dengan cara yang salah, yang zalim. Ini juga dosa besar yang menghancurkan. Wa aklu riba, lan makan riba. Nah ini pengganda uang. Pengganda uang itu rak dukun ya, yang lagi rame. Jadi orang ngaku bisa gandain uang, kemudian banyak nasabah, ketika sudah menagih karena tidak hasil dibunuhlah itu. Nah itu. Jadi riba itu bukan riba, itu ya memakan riba. Memakan, bekerja, menghasilkan sesuatu yang mengandung unsur riba. Karena riba ini diancam. Contohlah kalau di Indonesia dia banyak-banyak juru penghutang duit, sifatnya harian, mingguan atau bulanan atau tahunan, ada semua. Nah, jadi ini dosa dari Allah, memakan harta anak yatim dengan cara yang salah dan memakan riba, nganake duit dan sebagainya. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari hari peperangan, atau bisa bermakna lari dari tanggung jawab. Karena ini bisa bermakna majas, bisa bermakna sesungguhnya. Kalau majasnya ya, kalau syirik billah jelas yang paling ditakuti Allah tentang umat itu jika melakukan syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu ar-riya fil amal? Riya mung isine golek lem-leman di tengah masyarakat. Ini berbahaya, yang paling dikhawatirkan oleh Rasul Muhammad SAW. Sebab kalau umat Nabi tidak mungkin nyembah watu, geni, gunung, tidak mungkin. Maka Nabi tidak khawatir itu, yang paling dikhawatirkan jika umatku sudah riya, sudah pamer gitu. Lah riya pamer itu adalah syirik. Nah, sihir, tenung teluh santet, kemudian menghilangkan jiwa kecuali dengan cara benar, memakan harta anak yatim, makan riba, kemudian lari dari tanggung jawab. Sebagai ayah lari tidak ngrumat anaknya, sebagai ibu tidak masak anaknya. Termasuk dosa besar, seorang istri tidak melayani suaminya, lari dari tanggung jawab. Jadi watawali yaumaz zahfi, kalau tekstualnya lari dari peperangan, tapi bibangdung maksud adalah lari dari tanggung jawab. Wa qadful muhsonat al-ghafilatil mu'minat, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang muhsonat, yang bagus, yang baik-baik. Al-ghafilat, yang sudah melupakan, yang mukmin, yang mukmin. Jadi menuduh wanita baik-baik yang hidupnya itu betul-betul melupakan tentang
seks bebas, tidak pernah terfikir sama sekali, dia seorang mukminat dan menjaga diri. Loh kok didaleh berzina, didaleh selingkuh, itu yang mendaleh, yang menuduh itu bisa kena hukum haddul qadhaf. Nah, itu jadi pelanggaran penuduhan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai. Ini 7 hal yang akan menghancurkan kita semua. Hadis selanjutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala dengan Ibnu Umar qala dawuhin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazala ora lebar-lebar sapa mukmin fi fushatin ing dalam kerusakan min din sing agamane mukmin malam yusib selagi orang ngenani zaman ing getih haroman ingkang haram. Ngendikane Kanjeng Nabi, wong mukmin itu keapiane ra bakal ilang selama dekne orang lakoni kefasikan atau kerusakan. Seluruh fase hidup orang mukmin disilahkan nikmati, Allah ngendikan ngono. Jadi anak tidak akan hilang nikmati orang mukmin kecuali dan tidak akan rusak kehidupan keluarganya selama dia masih mau menyeberangkan orang, ketika masih sholli ala Muhammad. Ini ngantuk ini Mas. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ini yang ngelantur ini ya. Jadi saya ulangi. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah la yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi malam yusib daman haraman. Jadi tidak akan hilang seorang mukmin, ya tidak akan artinya tidak akan terjadi kerusakan di agamanya seorang mukmin selama tidak terjadi pembunuhan, tidak jadi pembunuhan. Maka kerusakan mukmin ketika sudah saling membunuh, saling caci mencaci, baik membunuh secara fisik, menyembelih, memotong leher, menembak, membacok, atau meracun dan sebagainya. Atau membunuh karakternya, pembunuhan karakter, menjelekkan, menghinakan, menuduh. Ini juga bahaya. Ketika di tengah mukmin sudah saling tuduh, menuduh, saling menjelek-jelekan, maka rusaklah, maka Allah akan mencabut kebaikan agama itu. Maka Islam mungkin ada tapi sangat buruk, kualitasnya sangat jelek dan sangat tidak diminati. Karena apa? Telah terjadi pembunuhan di antara mereka. Mereka saling membunuh, mereka saling menerkam, mereka saling menghinakan, saling membenci, saling mengolok-olok. Na'udzubillah min dzalik. Hadisnya terang dari banyak referensi. Ya, maka yang paling kuat dari Bukhari, Imam Hakim, hadisnya sahih ini. Hadis selanjutnya wa an Barra bin Azib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya la yazalu qala Rasulullah la yazalu dunya ora bakal ilang dunya yak la yawalu dunya yakti ilang apa dunya, ilangin dunya ahwanu luwih gampang Allah ing ngatasé Gusti Allah min qatlil mukmin min ghairi haq saking tinimbang matene mukmin sing tanpa hak. Jadi apa itu? Ketika orang mukmin sudah saling membunuh itu betul-betul Allah marah. Maka dunia ini tidak akan hilang sesungguhnya. Dunia tidak akan rusak kalau tidak terjadi saling membunuh atau telah terjadi perang saudara antara mukmin. Maka ketika sudah terjadi pertengkaran antara mukmin dan mukmin, membunuh antara mukmin dan mukmin, berperang antara mukmin dan mukmin, maka dunia ini sangat mudah akan dihilangkan oleh Allah.
Nah, maka peperangan kita harus paham mana perang agama, mana perang politik. Sekarang itu hampir tidak ada perang agama, yang adalah perang politik atau perang kekuasaan. Yang terkadang kita tidak tahu kalau tradisinya di Arab ya dianggap itu perang agama, padahal mereka Islam sama Islam berperang. Ya, negara-negara Arab berperang, mereka Islam sama Islam saling membunuh, saling menghancurkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka demikian itu sesungguhnya Allah lebih marah. Allah lebih marah ketika terjadi hal semikian itu. Maka berusahalah semaksimal mungkin agar kita menghargai orang mukmin karena kita bersaudara. Maka haram baginya kehormatannya, hartanya, darahnya dan sebagainya harus dimuliakan, dita'zimi, dihormati dan haknya diberikan insyaallah. Amin Allahumma amin. Ayo Mas, sudah ini. Berat ini Mas kayaknya Ramadan ini kalau harus ngaji batal subuh di radio itu ya. Padahal setiap hari kita aja ngaji itu ya. Baik, ada penanya ya langsung kita masukkan di 38587 itu sambil ngantuk biar ngusir ngantuk ini kita ajak ngobrol ini. Ini berat kan, jadi tadi banyak yang ngelantur, mohon dimaafkan sekali karena terserang wabah ngantuk ini ya. Baik. Halo, assalamualaikum Pak Chef Empati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan siapa di mana Bapak? Ini Kak Udin yang di Lasem ini. Oke, silahkan Pak Kak Udin. Ya, ini tentang masalah nyet zakat itu sing kangge kanca, kangge palek, kangge pakde niku niate pripun niku? Niatnya yang ditanyakan nggih. Nggih, niat kalau sing nawa itu an ukhrija zakat al-fitri anak sih sing leres niku faradul napa faradun lillahi ta'ala. Ya cukup ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahwunya ini ya. Sebentar lagi ini kan kita akan melaksanakan zakat fitrah. Ya, Ramadan sudah kita laksanakan sebagai wujud rukun Islam yang kedua, ketiga mohon maaf, kemudian yang keempat zakat. Syahadat, sholat, puasa dan berzakat. Nah, zakat itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah hubungan dengan puasa Ramadan, maka tempatnya zakat fitrah itu ketika sudah dikumandangkan takbir di Ramadan akhir mulai maghrib sampai didirikan sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling afdol untuk membayar zakat fitrah, yaitu makanan pokok suatu daerah. Ya kira-kira ya 5 mud kurang lebihnya ya 3 kilo lah ya. Nanti 2 kilo lebih atau kurang ke 3 kilo. 2,5 biasanya. Ya, biasanya dimajmulkan di 2,5. Tapi dalam hitungan ya, karena itu hitungan kan takdiron kira-kira. Misalnya di enak hitungannya di 2,5. Tapi kalau dihitung nanti bisa lebih itu. 2,5 lebih tapi tidak sampai 3 kilo. Maka diberikan langsung afdol kepada mustahik, kalau dititipkan panitia monggo-monggo. Begitu. Kemudian apakah harus diniatkan? Ya, seluruh amaliyah itu wajib diniatkan karena innamal a'malu binniyat. Dan kita harus paham tempatnya niat itu di hati. Adapun melafalkan adalah sunnah, baik dalam wudu, sholat, puasa, berzakat, berhaji dan sebagainya. Melafalkan itu sunnah, tidak wajib. Tapi yang wajib adalah yang ini menggerakkan dalam hati niat insun wudu karena Allah, niat insun poso karena Gusti Allah, niat insun zakat fitri kanggo awak kula, kanggo mak kula, bojo kula dan seterusnya. Itu sesungguhnya adalah mengucapkan itu sunnah karena wajibnya ya di dalam hati itu. Nah, boleh bahasa Jawa atau Indonesia? Ya, boleh bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab untuk melafalkan, mensinggotkan itu. Tidak harus dengan bahasa Arab gitu lah. Bahasa Arab tapi kalau nggak ngerti artinya itu malah tidak membaca niat namanya membaca rapal itu. Ya sebaiknya niatkan dengan cara yang bisa saja, tidak harus Arab ya.
Nah, insun atau saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, untuk anak saya, untuk orang tua saya, untuk tanggung jawab karena Allah Ta'ala. Itu aja cukup. Kalau tadi yang ditanyakan nahwunya fardun atau farodol tadi? Ya sebetulnya tidak ngaruh ya, tidak ngaruh. Tidak ngaruh karena hukum dasarnya sunnah kan. Nah, jadi melafatkan juga sunnah lah. Kalau dalam grammar mestinya fardun. Karena ketika apa itu fi'il madhi menjadi apa itu atau fi'il bentuk sulasi ketika menjadi masdar, maka di sukun tengahnya itu ya. Jadi fardhul lillahi ta'ala, bukan faradun tapi fardhul lillahi ta'ala. Kemudian dan sekali lagi melafatkan itu tidak wajib, hukumnya sunnah, dan juga tidak wajib dengan berbahasa Arab, tapi dengan bahasa yang difahami sebagai wujud menyatakan secara lisan untuk membantu hati ini meniatkan. Tapi dalam kajian-kajian kitab fikih seperti Fathul Mu'in, ketika kita membawa beras niat membeli zakat, itu sudah ketika diberikan berarti sudah niat untuk membayar zakat. Jadi orang kalau beri beras kan mesti niat beli beras lah untuk membayar zakat. Itu walaupun memberikannya nanti besok atau lusa sudah termasuk niat untuk membayar zakat. Itu karena apalagi bentuk berasnya sudah dikemasi beras zakat gitu. Dan niat belinya juga niat beli beras untuk zakat. Maka walaupun belum diberikan itu sudah termasuk niat untuk berzakat gitu. Nah, maka tidak harus kemudian diniatkan langsung ketika memberi nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi, untuk diri saya, li auladi, untuk anak-anak saya ya, kemudian li akhi atau siapa. Itu tidak harus ya, tidak harus. Berarti kalau kita niat beli beras untuk zakat itu sudah terhitung adalah mengeluarkan zakat. Nah, gitu. Apa sekarang sudah dimudahkan dengan kemasannya beras zakat. Nah, itu lebih enak lagi begitu. Oke. Masalah niat ini luar biasa. Kemarin kita sempat dikomplain juga ya tentang yang memakai nawaitu Ramadan nanti Fardhi Ramadan hadis nanti Fardhu Ta'ala itu kan ada redaksi yang betul Ramadhani. Nah, ini kan rame juga perkara sesuatu yang sebetulnya kurang ini ya. Karena memang kalau kita masuk ke alfiah nadomanya kan bajuro bil fatihati malayun sorif yang sorif kemudian malam yudhof au yaku ba'da al rodif kan seperti itu. Jadi ketika mudhofnya lebih dari 2 itu ya Ramadhaninya dibaca Ramadhani bukan gitu Ramadhana ya. Ya, tapi semua Ramadhana pun boleh karena itu bentuknya kan isim ghairu munsharif kan gitu. Tetap Ramadhana juga boleh, kalau diikutkan Ramadhani juga benar begitu. Tidak merubah makna sebetulnya, tidak merubah makna. Oke, tidak terlalu diperdebatkan Mas harusnya. Ya itu menandakan banyak orang pintar. Tapi dikomplain, rekaman lagi Mas. Ya, kita kasih itu tadi alfiahnya. Banyak orang pintar yang kurang gawian, sehingga hal-hal yang tidak urgent itu mereka harus capek-capek membahas. Tapi tidak apa-apa, itu menunjukkan mereka paham gitu. Baik. Tapi kalau fahamnya betul, kalau tidak faham-fahaman itu ngopi-ngopi gitu ya kurang bagus. Karena ilmu itu sebetulnya tidak untuk berdebat dan mendebat itu. Orang ngaji, orang sekolah kalau tujuannya hanya untuk mendebat agar bisa mendebat itu yakin tidak akan jadi apa dan tidak ada kemanfaatan. Orang yang suka mendebat itu sebetulnya ada banyak unsur. 1 karena memang dia tahu, 2 karena dia iri sebetulnya. Jadi iri dengki menjadikan orang tidak fair, hilang intelektualnya. Yang harusnya memaklumi dengan kaidah yang satu itu bisa, tapi dia memaksakan dengan kaidah yang dia yakini. Itu sebetulnya adalah ciri khas orang yang iri dengki itu dalam banyak hal. Dalam banyak hal itu. Dan itu ya biasalah itu ya. Tapi maka di situ kelemahan ahli kalam itu memang sedikit
ibadah karena dia hanya banyak bicara tapi sedikit amal gitu loh. Ahli grammar, ahli gramatika itu sukanya hanya berdebat gitu loh. Nah, dalam pelafatan tapi kecil dalam esensi pemaknaan dan pelaksanaan, apalagi pelaksanaan. Nah, disitulah maka sebetulnya sesuatu yang harus bisa dimaklumi ya dimaklumi, sesuatu yang tidak bisa sebetulnya diharapkan saja ya diharapkan untuk bisa dibenahi. Tapi selama itu masih ada alternatif sebetulnya ya, oh ya itu boleh, ini boleh, itu menandakan keluasan ilmu gitu loh. Tapi yang tidak luas kan kudu begini, karena dia taunya begitu. Nah, begitu. Oke, saya dengar di beberapa masjid dan musola sudah Ramadan nih sekarang. Oh, ada pembenahan bagus. Kalau dikira sudah Ramadan nih sudah lama memang. Ya, karena itu melafatkannya hukumnya aja juga sunnah, maka lafat itu pun tidak akan berpengaruh pada puasanya. Kecuali sekarang melafatkan itu tapi hatinya tidak niat, maka juga puasanya tidak akan jadi. Ya, karena ulama juga sepakat kalau mahalun niyah fi qalbi, tempatnya niat di dalam hati, la fil lisani, tidak di lisan au bisyghati atau dengan syaratnya, tapi di hatinya, komrentekeng hati itu namanya niat. Maka dalam pendefinisan yang sederhana adalah niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi qasdu syai' merencanakan sesuatu yang dibarengkan menjalankan. Sekarang dengan kaidah itu saja niat puasa Ramadan itu sulit. Dengan pakai kaidah definisi niat itu sulit. Di mana sebetulnya tempatnya niat puasa Ramadan itu? Wong qasdu syai' muqtarinan. Muqtarinannya mulai di mana? Ba'dal isya nyatanya orang pada niat semua, padahal belum puasa dia. Iya kan? Apa ngepas kok imsak, benarkah itu waktunya atau kapan? Nah, maka di sini sebenarnya semua adalah bentuk ijtihad, ya kurang luweh lah gitu. Kurang luweh begitu. Baik, karena memang peribadatan dibikin yang semudah mungkin ya, tetapi syariatnya ketemu. Yasir wala tu'asir, mudahkan dan jangan dipersulit. Kalau satu kaul sudah memperbolehkan ya jangan dibandingkan dengan kaul yang lain. Apalagi sifatnya fatwa, hukum itu kan ada namanya ijtihad. Ketika diikhtilafkan, maka berarti mengambil satu produk hukum atau pendapat satu itu boleh. Jadi ijtihad atau ikhtilaf itu berarti ada beberapa pendapat yang seolah bertentangan atau memang bertentangan. Itu artinya ketika mengambil salah satunya ya boleh, dan tidak boleh menyalahkan yang lain. Tidak boleh memaksakan juga. Ya, tidak boleh memaksakan. Imam Syafi'i itu yang Masya Allah aja, beliau ikhtilaf dengan gurunya namanya Imam Malik. Itu beliau pun berbangga hati dan berbesar hati untuk sadar kalau fatwanya tidak 100% benar. Bisa jadi guruku yang benar. Dan begitu juga Imam Malik, walaupun guru ngelenggono, bisa jadi yang betul ada muridku. Bayangkan ini akhlaknya orang-orang besar begitu nyegoro. Ini anak-anak kecil atau santri-santri anyar terkadang itu yang ya namanya anak-anak atau namanya orang baru bisa atau namanya orang baru lihat ya demikian. Tapi dalam dunia ilmu tidak apa-apa, bagus-bagus saja. Yang penting jangan merasa paling benar itu. Baik. Karena dandani hati itu lebih sulit dibanding dandani omah atau dandani masjid, gitu loh. Ya, dandani hati, njogo hati itu lebih sulit. Karena dan kita tidak sadar ada satu amaliyah yang akan menghilangkan ibadah kita. Yang hal itu sangat tidak kita sadari, yaitu apa? Merasa paling benar dalam arti sombong. Sombong itu banyak orang yang sombong dalam ibadah, sombong dalam ilmu, dalam pengetahuan. Sehingga katakanlah dia alumni pondok ini, kemudian ada alumni pondok ini.
karena dia alumni pondok besar dengan sombong dan jumawanya. Adu mekanik. Iya, adu ilmu kesaktian. Kitabnya juga sama, tapi karena dia menganut pada satu pendapat, karena dia katakan muridnya simbah anu pondok anu, kemudian mengecilkan yang pondok-pondok lain, itu kesombongan yang sangat terjadi yang mereka tidak sadar kalau hal itu menghancurkan ibadahnya sendiri. Ya, maka yang paling sulit adalah menjaga hati. Ya. Kalau kita menjaga keluarga dari maling, rampok, berandal, kecu, itu saya kira mudah. Tapi menjaga hati dari kesombongan itu yang paling sulit. Ya, apalagi dalam hal ilmu itu, ilmu. Karena Rasulullah pernah bersabda kan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratan minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar dzarrah. Sebesar dzarrah itu kan ya sak semut budak, kecil lah, sesuatu yang kecil, tidak akan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Jadi begitu repotnya itu. Nah, maka kalau mencari ilmu jangan untuk ingin mendebat, kalau punya ilmu jangan gunakan untuk itu. Ya, kalau bisa ya bikinlah acara, katakan, karena kaul itu silahkan ditandingi dengan kaul itu. Kalau tulisan ditandingi dengan tulisan, fatwa ditandingi dengan fatwa, itu enak itu. Muawiyah itu berbeda dengan Sayyidina Ali semenjak Rasulullah masih ada, dan Ali banyak tidak cocok dengan Muawiyah. Tapi ketika Ali ditanya tentang Muawiyah, ma taqulu li Ali, apa yang komentarmu terhadap Ali? Masya Allah, Ali rajulun syadid, rajulun khasyatullah. Ali, Masya Allah, Ali lelaki penakut, takut pada Allah, orang yang paling takut pada Allah, orang yang paling baik, orang yang paling pintar dan sebagainya. Sama ketika Muawiyah, matakulul Ali, apa yang kau bicarakan, komentar tentang Ali, Masya Allah, Ali dan sebagainya. Jadi mereka saling mengunjulkan walaupun tidak sependapat, tidak pernah mencari kelemahan dan kekurangan. Ini orang-orang dulu. Maka mereka tetap dalam ridho Allah walaupun dalam perbedaan. Beda dengan zaman sekarang, beda pesantren, beda tempat ngaji, ya, beda alma mater, beda alumni, itu jumawanya. Seolah mereka yang paling benar dalam pendapat. Lihat ketika mereka berbatsul masail. Lihat ketika mereka menanggapi kiai-kiai lain yang katakan tidak dari pesantren yang besar atau pesantren-pesantren yang terkenal. Begitu jumawa merendahkan teman seiman, seperjuangan. Padahal kitabnya juga sama, membaca Mu'in katakan. Sama referensinya di I'anatut Thalibin, syarahnya Mu'in. Ya, tapi mereka jumawa, fatwanya tidak mau dikalahkan. Padahal mereka musyawarah, tapi begitu arogan. Dan itu banyak terjadi di tengah kaum santri dan kaum kiai itu. Dan itulah penyakit itu. Baik. Berikutnya yang sudah masuk, Pak Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di luar tema tapi berkorelasi dengan zakat fitrah, Yai. Jadi begini, tahun kemarin kami ini kan zakat fitrah di salah satu masjid. Nah, kemudian kami diterima dan ini ada satu perbincangan menarik ya. Ketika itu mohon maaf, kami ditanyakan, tadi sudah niat dari rumah, Pak. Saya waktu itu bingung. Ini tak jawab niat ataukah tidak, tetapi dalam hati memang saya sudah kerentak ingin zakat fitrah kepada diri saya, istri saya, anak-anak saya dan sebagainya. Cuman saya waktu itu bingung, ya, apakah niat yang termasuk seperti itu atau harus baca bismillah dulu bagaimana? Sudah benar. Memang begitu, kalau berangkat ke masjid mau niat itu tidak harus nanti niat lagi, enggak. Sama panitia zakat. Ya, itu kan orang awam agar mantep gitu loh, mantep dengan masjidnya gitu aja. Wih, di masjid diwarai niat begitu. Sehingga orang awam itu seneng gitu loh, seneng. Tapi sebetulnya ya tidak ngaruh ya. Kalau dari rumah sudah bismillah niat ke masjid atau enggak, mas orang mukmin itu kan dalam satu hadis 9 orang mukmin walaupun tidak baca basmalah tetap halal. Karena orang mukmin itu pasti baca basmalah, pasti baca syahadat. Orang mukmin tuh. Nah, tuh. Beda dengan orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak ibadah, tidak mukmin, itu ya wajib baca bismillah. Tapi 9 orang walaupun dia saat menyembelih tidak baca basmalah,
sudah dihalalkan ke dia, mukmin dan imannya tidak rusak begitu. Berarti sama, orang zakat kalau dari rumah sudah berangkat gue beras berasnya beli beras zakat untuk zakat. Di rumah misalnya Bu, toko beras zakat Bu, gue zakat rong saoma. Itu sudah niat sebetulnya, sudah niat. Jadi ketika berangkat dari rumah mau membayar zakatnya sudah zakat, tidak nanti kemudian nawaitu an ukhrija itu enggak. Tidak demikian. Semudah itu sebetulnya. Gitu. Ya, karena niat tempatnya dalam hati. Jadi tidak perlu fanatik buta kemudian nanti wah neng kono gak usah, gak diwarai niat. Neng kono diwarai niat gitu. Ya, secara strategi dakwah memang apik sih sing marai niat itu. Tapi dalam apa ya, sesungguhnya tidak harus demikian begitu. Cuma orang awam kan seneng gitu loh, seneng kalau dinawa itu an ukhrija zakatal fitri li nafsi lillahi ta'ala gitu. Jadi tidak harus fardhon, karena zakat fitri pasti fardu gitu, tidak usah dilafatkan fardhon pun boleh. Tidak harus ada kalimat fardhon, seperti sholat zuhur itu kan aqallun niyah itu kan usolli dhuhri lillahi ta'ala, itu aja udah boleh. Sholat zuhur pasti fardu, tidak harus fardhon itu. Usolli zuhron lillahi ta'ala itu juga boleh, tidak harus lillahi ta'ala. Sempurnanya zuhur jadi nasab ya, maf'ul bih. Ya dalam posisi apa gitu. Oke. Berarti objek ya berarti nasab itu. Baik, ini Pak Ati belum selesai Yai. Kemudian ada diskusi menarik lainnya. Saya ditanya waktu itu Yai tentang Pak, kami ini kan hanya panitia zakat, utamakan kanan kiri panjenengan saja. Malah seperti itu. Padahal kami kan mantapnya di masjid-masjid saja, karena kalau di masjid itu diamin-amini ya istilah niat. Iya betul itu. Itu panitia yang pinter itu memang. Ditanyakan. Jadi karena zakat fitrah itu sebetulnya tidak boleh dibawa keluar dari tempat tinggalnya. Lingkungan maksudnya gitu. Iya, utamakan di lingkungan memang. Zakat fitrah itu memang dianjurkan diberikan di lingkungan di mana dia tinggal. Dan zakat fitrah itu sebetulnya kan katakan begini ya, di musola masjid itu mengadakan kepanitiaan zakat fitrah. Itu juga jangan serta-merta kemudian menyebut dirinya amil ya. Amil. Itu kan banyak yang panitia menyebut dirinya amil, saenake dhewe kan itu. Sehingga nanti ngambil bagian itu ya. Kok amil itu apa? Maka sebetulnya perlu masjid musola Ramadan itu mengkaji, tidak perlu mensepinarkan tentang praktek pelaksanaan zakat yang benar, yang diridhai Allah, yang membawa kemaslahatan dan kemanfaatan. Fikih bab zakat. Ya, fikih bab zakat harus diulang-ulang. Karena dalam prakteknya masih banyak dalam pelaksanaan zakat itu awur-awuran, bahkan semacam apa ya, nanti timbul panitia dadaan yang hanya merampas zakat-zakat itu. Gak usah moyoi alun, Pak Alun yang ngorupsi uang pajak atau mendapat gratifikasi yang di TV itu ya. Tapi pengurus-pengurus masjid itu yang merampas hak fakir miskin juga sama hinanya dengan koruptor-koruptor itu. Karena sudah diisyarahkan kan nanti itu banyak zakat ingkang mughram yang dihutang, tidak dibayar. Zakat tidak diberikan sesuai anjuran Quran, mustahik tidak mendapatkan, diberikan tapi tidak sesuai harapan, zakat banyak disisakan, nanti di kelompok nonang masjid musola, pol-polane diutang penguruse, terus tidak pernah dibayar. Itu kan banyak terjadi itu. Banyak terjadi. Zakat-zakat fitrah yang disetok tidak dibagikan, ngopol-polane diutang pengurus-pengurus masjid utawa langgar. Padahal tujuan zakat adalah kesejahteraan. Sehingga tidak ada namanya zakat itu untuk kesejahteraan yang ada untuk kesejahteraan yang ngurusi. Nah ini banyak ini. Kita jelaskan begitu biar marah enggak apa-apa. Nanti biar marah ben isin gitu. Jadi berlaku yang salah itu biar dibenahi itu.
Kalau tidak punya izin ya kebangetan. Artinya orang mustahik atau orang penerima zakat ini memungkinkan mendapatkan setengah pental, 1 kuintal gitu kalau ya. dikelola dengan baik. Tidak diratakan nggak artinya? Ya, setiap Ramadan kita selalu berjuang kan Mas Ari, berjuang untuk satu, mohon lembaga-lembaga pendidikan, institusi pendidikan negeri jangan narik zakat. Kita tanyakan kalau mereka itu narik zakat, dasar hukumnya apa? Wahai pengelola sekolah-sekolah negeri, SMA negeri, SMP negeri, SD negeri, TK negeri, dasar hukumnya apa kalian menarik zakat pada umat kami, umat Islam? Untuk pembelajaran katanya biasanya. Ya, pembelajaran, tapi adalah esensi, tujuan, maqasid syar'inya daripada zakat itu. Ya, cukup sekolahan menghimbau membayar zakat. Tidak harus diterima di sekolahan. Sekarang kalau diterima sekolah dengan dasar syariatnya apa? Pertama, dasar hukumnya apa? Bisa disebut dengan pungli. Kadang mustahik malah mengeluarkan zakat ini. Ya, gitu kan. Oh, untuk guru-guru honorer kok yuk lucu men gitu loh. Kalau sekolah madrasah swasta oke lah, it's okay lah itu. Lebih pantas, tapi sekolah negeri tidak pantas. Sekolah negeri itu semua operasionalnya sudah ditanggung oleh negara. Dan terbukti pada waktu COVID kemarin, sekolah negeri tidak ada yang bayar karena negara kuat. APBN ini ada untuk operasional sekolah dan sebagainya. Ya, ini yang kita perjuangkan setiap tahun. Karena apa? Pengurus masjid musola, ya santri-santri ansor banser bahas zakat, pemberdayaan zakat. Yang mau diberdayakan apa? Zakatnya tidak ada kok. Jadi ketika kita berbicara zakat, ya wujudi keadami ono tapi gak wujud. Ya keberadaannya tidak ada. Sehingga seolah-olah berbincang tentang pemberdayaan zakat itu percuma ketika sekolah-sekolah negeri ini masih menarik zakat. Taruhlah Mas Ari, dalam satu rumah itu ada 5 anggota keluarga, bapak, ibu, anak 3. Anak 3 sekolah KB. 1 di SD, 2 di SMP, 3 di SMA. Dan semua ini lembaga negara negeri yang operasionalnya dibiayai oleh APBN, ya ta. Kemudian zakat dibawa ke sekolah negeri. Berarti satu rumah sudah hilang 3 bungkus kan, 3 muzaki kan. Sehingga di desa itu hanya tinggal bapak ibunya. Masjid kewar-kewar, monggo zakat, tidak akan dapat banyak. Ya paling banyak 1 pental, 2 pental, 3 pental, 6. Karena habis dibawa ke sekolahan. Sekarang sekolah ditanyakan, untuk siapa? Mustahiknya siapa sekolahan itu? Nah, coba, untuk nyaponi sekolah, untuk mana guru, mereka semua itu kaum profesional. Bukan fakir, miskin, bukan. Kaum profesional mereka itu, yang sebagian besar dan mungkin 100% sudah dibayar oleh negara. Jadi tidak layaklah sesungguhnya. Maka ada orang yang haram memakan zakat. Bahkan dikatakan zakat itu sebagai kotoran manusia bagi orang yang tidak mustahik memakannya itu. Nah, kalau hitung-hitungan kita bukan curiga, tapi ini kita hitung-hitungan saja. Katakan setiap lembaga pendidikan negeri itu punya murid, Mas. Punya murid katakan 500 sampai 1000. Sampai hitung kalikan 2,5 kilo. Berapa ton beras yang tersedot ke sekolahan itu, ke lembaga negeri itu. Ketika diuangkan berapa puluh juta uang itu. Itu bisa nilainya katakan per 600 murid. Bisa nilainya sampai 25 juta sampai 30 juta uang loh itu. Dikemanakan? Nanti untuk tukang becak yang ada di sekeliling sekolah, ada lucu itu ya, lucu itu, nggak pakai pakem syariat istilahnya itu. Karena mestinya lingkungan mustahik. Ya lingkungan anak-anak itu di desa sudah di desa itu biar zakat. Jadi program sekolah itu hanya mengatakan berzakatlah, zakatlah di lingkungan Anda tinggal. Itu lebih benar daripada dibawa ke sekolahan.
Kecuali guru madrasah memang tidak dapat bayaran. Nah, guru madrasah yang sudah sertifikasi impasing juga tidak layak kok. Sudah sertifikasi, sudah impasing, dapat honor sekolah juga tidak layak menerima itu. Nah, lah guru TPG yang gajinya sebulan 100.000, 300 itu layak. Ya, itu sebenarnya lebih diperjuangkan, diarahkan ke madrasah-madrasah itu ya tidak ke mohon maaf ke lembaga-lembaga pendidikan negeri, sangat tidak layak. Maka ketika mereka tanyakan dasar hukumnya apa? Apakah dalam undang-undang pendidikan memperbolehkan menarik zakat terhadap anak didiknya itu? Apakah tidak termasuk pungli itu? Ya, dipertanyakan begitu. Saya juga bertanya gitu loh. Ya. Dan ketika berkaitan dengan benar dan afdolnya, apakah benar dan afdol ketika berzakat di sekolah? Lebih afdolnya kan di mana anak itu tinggal, ya di lingkungan itu. Masih di lingkungan banyak. Nah, kalau lingkungan biar masjid, kalau memang ada kepanitiaan masjid, panitia sifatnya membantu meratakan, tidak menguasai, bukan mustahik, bukan amil. Karena amil itu ya harus lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat terbesar untuk menunjuk beberapa orang untuk mengelola, dari mengambil, mengelola dan membagikan zakat itu, dan ada pertanggungjawaban. Bukan sifatnya musiman begitu, musiman kok amil itu ya. Nah, ini kasus yang terjadi, terkadang panitia di masjid kan kurang tegas, artinya biasanya orang yang dapat itu kan lumayan berada ya. Ketika nggak dapat marah-marah, kemudian si panitia yang ada di masjid musola ini nggak bisa untuk tegas, artinya ya udah dapat kasih aja daripada ribut. Artinya kan nggak pas sesuai ininya, sesuai peruntukannya. Maka kan Nabi Muhammad SAW sebetulnya sudah pun poyok-poyok. Jadi yang tidak mustahik zakat kok makan zakat itu sama dengan suka memakan kotoran manusia. Ya kasih aja yang suka kotoran kok, berarti memang tabiatnya tidak bagus gitu loh. Wong tidak berhak kok nompo gitu loh. Ya. Saya sering dapat, kalau saya kan guru ngaji lah, masih pantas-pantas lah kalau karena guru ngaji ya. Itu kalau kita dapat tetap kita pun lebih cenderung kehadiran tetap kita berikan pada orang lain yang lebih membutuhkan, walaupun kita nanti dapat ya. Karena saya punya jamaah banyak di binaan dari musola, masjid, majelis taklim. Kalau kita dimasukkan pada asnaf sabilillah atau sabilil khair, ya itu kita dapat. Itu pun saya terima Mas, tapi nanti kita berikan kepada tetangga yang disalurkan, lebih membutuhkan, ya kita salurkan. Ya karena kita takutlah ketika itu nanti kita yang tidak pantas. Berarti kita suka sama kotoran itu kan. Nanti menjadi penyakit, jadi sesuatu yang tidak baik begitu. Karena kita disuruh makan hanya ya ayyuhan nas kulu ma fil ardi halalan thayyiba. Yang halal yang thayyiba. Kalau enggak ya lebih baik dihindari. Karena ketika tidak halal thayyiba masuk ke perut, resikonya berat dalam ibadah. Hati tidak bisa jernih. Dan bisa jadi amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak berhak zakat tidak boleh menerima zakat. Kalau suka menerima sama dengan suka makan kotoran manusia. Yang tidak mustahik maksudnya ya. Ya naudzubillah min dzalik. Oke, harapannya mustahik satu atau tetangga di sekitar kita dapatnya ya 1 kuintal, setengah kuintal lah minimal. Karena tujuan zakat kan menggembirakan. Menggembirakan fakir miskin itu, karena minimal ada kan asnaf kan ada 8. Dalam fikih itu minimal ada 3 asnaf yang mewakili. Nah, 3 asnaf kalau di masyarakat yang paling ada kan fakir, miskin, nanti sabilillah lah. Sabilillah ya pejuang-pejuang agama bermakna merebut masjid yang belum dapat gajian. Tapi sekarang kalau merebut masjidnya sudah gajian semua Mas. Sudah UMK semua. Beda itu gitu. Merebut masjid sudah gajian, muadzin sudah gajian, imamnya gajinya besar Mas, UMK, UMR ya. Standar upah regional loh sekarang di kota-kota itu. Apakah mereka juga pantas mendapatkan zakat? Ya katakanlah pantas ya, yang nomor kudu mikir-mikir pantaskah saya?
Aku wis entuk gaji kok. Gitu loh. Ya itu harus begitu. Jadi ada sifat wirai lah orang Islam itu. Karena ladina liman lawaro ala, tidak dianggap beragama sempurna kalau dia tidak wirai, tidak hati-hati. Sembrono dalam hukum halal haram itu menandakan rapuhnya nilai keagamaan dalam jiwa ini. Baik. Nah, itu repot. Kita juga menerima audio yang sudah dikirim ya melalui WhatsApp, kita buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan membahas zakat. Gimana kalau hukumnya tuh? Maksudnya itu kita kan zakat fitrah, tapi itu tadi kan dikumpulkan untuk pembangunan atau apa, pokoknya disisakan lah. Terus kita itu sudah gugur apa belum kewajiban kita untuk membayar zakat itu, atau hukumnya gimana? Maksudnya itu kita itu sudah melaksanakan zakat itu atau kita itu belum. Masalahnya kan bisa jadi zakat yang kita bayarkan tadi itu kan masuk ke pengumpulan yang tidak dibagikan pada orang yang seharusnya. Mohon pencerahannya. Ya, maka kan sebetulnya sudah masalah ikhtilaf itu sudah ada pada zaman dulu kala. Kalau di antaranya adalah la yajuzu zakatal fitri li bina'il masajid. Tidak boleh zakat fitrah untuk pembangunan masjid, tentunya ya madrasah, pesantren dan sebagainya. Itu juga tidak boleh ya? Tidak boleh. Bukan untuk pembangunan nggih. Karena tidak untuk pembangunan zakat itu. Tapi untuk perut nggih. Untuk kesenangan, kebahagiaan di hari raya. Kesejahteraan umat ini. Ini tuh istilah programnya Allah agar ketika Idul Fitri itu tidak ada yang sedih, tidak ada yang menderita, tidak ada yang lapar. Semua harus bergembira kan sudah puasa. Dan memungkinkan mustahik ini bisa jadi juragan beras. Bisa. Si fakir yang rajin sholat, si miskin yang sergap jamaah harus ada prioritas. Ya Allah, ini si fikir kon jariah terus kon infak sedekah sing jembling pengurus tok. Kan banyak semacam itu. Orang tuwek-tuwek, ayo mbah jamaah, mbah sedekah ben mlebu swarga. Jariah mbah urunan, mbah yakat, mbah. Kelompokno pengurus, didumno sak bungkus rong bungkus. Pengumuman ini zakatnya masih turah 5 ton. Nah, sudah gitu aja nanti terus utang apa ora? Utang apa ora? Kan banyak begitu ya. Banyak tapi entah desanya mana saya lupa. Banyak tuh. Begitu diutang habis nanti, diutang ya rak bayar-bayar nganti kiamat nanti itu. Orang-orang semacam itu matinya sengsara nanti. Matinya sengsara, penyakitan, stroke nanti itu. Karena uang umat itu dihabisin itu. Itu zakat haknya fakir miskin, merampas sama dengan korupsi itu. Mengkorupsi zakat fitrah yang menjadi haknya mustahik. Dia bukan mustahik. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan benci ketika saya mengatakan demikian. Jangan marah ketika saya sampaikan demikian. Karena masih banyak kebodohan dan salah terunjangan. Dan terunjang salah pelaksanaan zakat-zakat ini di musola-musola, di desa-desa, di kampung-kampung. Model-model lama yang tidak benar benailah. Sekarang banyak itu kiai-kiai, banyak cah nom-nom sing pinter itu. Ayo cah nom-nom bergerak. Perjuangkan fakir miskin di sekeliling kalian. Di list nggih, di data nggih. Ya. Kasih yang biar gembira. Tanyakan yang ngeyel itu sekarang tujuan zakat fitrah apa? Ya harus berani ya, soalnya kalau ada yang ngamuk-ngamuk juga ya. Tidak apa-apa, sakit sebentar kan nanti sehat sembuh dan waras begitu. Daripada membiarkan kebusukan yang akan busuk semuanya kan lebih baik dibuang ke busuknya. Nggak perlu diamputasi yang busuk itu, nanti yang tinggal sehatnya. Ibarat orang sakit gula itu yang sudah busuk ya dipotong saja, diamputasi, nanti badan yang lain sehat gitu. Kalau nggak mau ya jangan zakat ke panitia. Zakat sendiri. Langsung sampaikan pada sekeliling kita, tetangga kita, kanan kiri yang fakir, yang miskin, yang ngimami musola sing gak dibayar kuwi, sing gelem ngrumat TPK gak dibayar kuwi, gelem mulang madrasah gak ono bayarane niku diperjuangkan. Ya. Atau memang yang merasa mustahik jangan malu-malu, tulis di depan rumah, kami mustahik zakat, berilah pada kami akan kuterima zakatmu. Jangan malu, itu hak kalian.
Kalau sering ngajari Mas, orang yang apa itu ya mustahik lah, entah fakir, entah miskin, bahwa guru madrasah atau orang yang punya hutang untuk makan. Saya ajani memang, saya dorong untuk datang dan minta zakat atau umumkan zakatin jenengan kangge kula niki gharim, ndek utang tak nggo mangan nggih paring anak bojo. Silahkan, halal itu hak jenengan. Ayo guru-guru ngaji, nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi-gengsi. Bilang sama orang-orang kaya atau muzaki-muzaki, saya ini pejuang agama, saya guru TPQ, saya guru madrasah, gaji saya sebulannya 300.000, Pak, Bu, monggo sampean zakat kalih kula tambi nih, itu hak jenengan, monggo. Masya Allah loh, Islam itu aturannya sangat jelas kok. Yang membuat rucek ini orang-orang yang tidak paham, yang merusak, menodai aturan agama itu. Zakat begitu jelas disampaikan oleh Allah dalam surat Quran At-Taubah 60 itu, begitu jelas. Kenapa harus dirubah-rubah? Coba yang ngeyel itu cari apakah ada mustahik zakat itu untuk pembangunan. Cari untuk guru olahraga yang swasta itu, untuk guru matematika apakah ada? Coba dicari. Ya, coba dicari. Innamas shodaqatu lil fuqara dan seterusnya kok. Jadi itu sifat fuqara itu sifat, masakin sifat, gharim sifat, amilun aliyah sifat, ibnu sabil sifat. Berarti sifat-sifat itu bukan benda. Ya, mu'alaf itu sifat, orang yang. Bukan bentuk fisik, bukan masjid, musola, madrasah. Tapi masjid butuh pembangunan, tarik infak. Beda jalurnya gitu. Jalurnya beda, Islam begitu sempurna. Tarik jariyah, masyarakat dipaksa, diberi pengertian agar jariyah dan infak. Tapi zakat, jangan. Zakat untuk kesejahteraan. Di Idul Fitri tidak boleh ada yang susah, tidak boleh ada yang tidak bisa makan. Semua harus gembira dan bisa makan. Apa solusinya? Zakat itulah solusinya. Oke. Berikan kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Terserah nanti yang menerima zakat mau dipakai modal untuk usaha atau apa, terserah dia. Haknya mustahik, haknya. Tapi yang penting lah, utamakan yang iqamus sholah, yang ahli sholah. Ini fakir yang ahli sholat, miskin yang ahli sholat, itu utamakan. Karena ada khosois di situ ya, ada keistimewaan kalau diberikan pada orang-orang solih ahli sholat, yang fakir, miskin, yang gharim, katakan jenengan itu ada utangnya banyak, untuk nyekolahnya anaknya banyak, untuk kasih makan anaknya banyak, zakat boleh menerima, boleh minta. Dan bilang saja jangan malu-malu, karena Islam itu selalu memberi solusi. Ketika orang Islam mengecam nafsul mukmin mu'allaqun bidaini hatta yuqda anhu, nyawanya orang mukmin digantungkan dengan hutangnya sampai dibayar hutangnya atau ada yang nanggung. Sekarang solusinya apa? Berarti kasihan dong umat Islam ketika meninggal punya hutang. Padahal hutang itu tidak ada yang menginginkan, tapi kan satu kebutuhan. Contoh anak banyak, dia harus menghutang. Solusinya apa? Islam tidak adil kalau kasih solusi. Maka solusinya adalah zakat. Zakat itu loh, maka ada namanya gharim. Mustahik ada gharim orang yang punya hutang untuk makan, untuk kebutuhan, untuk menyalurkan anak. Maka mintalah sebagai gharim, Pak, Bu, zakatmu kasih kula nggih, kula niki gharim, kula kagungan utang semene tak nggih nyekolahno anak kula, tak nggih gawe ngragati anak-anak kula. Gharim ini orang yang utang dan bangkrut usahanya nggih ya? Ya, tidak, yang dia punya hutang untuk kebutuhan hidup lah. Kalau yang bangkrut ini masuk yang mana ini? Itu muflis, itu beda lagi itu. Ya muflis nanti kalau dia masuknya fakir, ya masuk fakir atau miskin. Jadi muflis itu masuknya fakir nanti. Otomatis dapat ya. Tapi kalau yang gharim ini kan hutang, bukan yang untuk kebutuhan pokok, bukan untuk yang konsumtif, bukan untuk yang kebutuhan tidak penting ya. Kalau hutang untuk beli mobil mah beda lagi gitu ya. Ya jadi untuk kebutuhan primer ya makan, ini kan primer, sekolahnya anak-anak, mondok ke anak itu kan primer. Hutang untuk itu dia dalam gharim, mintalah zakat. Kalau punya teman, kawan, tetangga yang kaya, bilang saja kula niki mustahik zakat di jalur gharim. Monggo zakate panjenengan pasrahke kalih kula, tak ngene bayar hutang. Itu solusi dalam Islam sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita malu-malu aja, mustahiknya mau izin itu hak jenengan daripada diberikan pada yang tidak benar.
Kan kasihan, bisa jadi zakatnya salahnya tidak diterima Allah, walaupun dia mengeluarkan zakat tapi salah sasaran, pasti zakatnya tidak diterima. Karena syarat zakat bukan hanya mengeluarkan, tapi harus ada yang menerima sesuai dengan anjuran Quran. Jadi zakat itu tidak hanya sekedar menerima, tapi harus ada mengeluarkan, tapi harus diterima yang mustahik. Ini yang merepotkan juga kadang ada modus operandi atau mungkin kebutuhan kita juga masih mengira-ngira ya. Jadi ada kumpulan orang membawa becak katanya dari desa sebelah masuk ke beberapa wilayah, minta dari rumah ke rumah, katanya dia sebagai mustahik. Ini juga merepotkan juga. Ya kalau itu memang ya, kalau lain daerah itu kan sudah, lain desa kan kalau menurut petunjuk yang benar itu kan kalau zakat itu ya di mana dia hidup atau di lingkungan hidupnya dia. Utamakan warga terdekat. Ya, nih. Utamakan warga tetangga itu untuk zakat itu. Oke, Mitra Pak, jadi sekarang masih ada kurang lebih 1 mingguan Anda bisa meneliti ini tetangga saya yang pas ini menarik. Silakan Anda diskusikan dengan istri Anda atau kerabat Anda, ini yang pas kayaknya ini deh Pak, kan gitu. Itu lebih afdol ketika diberikan langsung pada mustahik itu. Ya, langsung, bukan mustahik dagelan itu yang disetting itu. Yang disetting di masjid-masjid itu kita dagelan itu kan. Tapi yang mustahik asli. Oh ya, saya juga mintakan ijazah ini bagi mustahik nanti kalau menerima zakat, adabnya seperti apa ya? Doanya seperti apa nih Monggo ya? Ini ya, ketika kita diberi zakat, maka berilah sholawat kepada yang beri zakat. Biar seneng. Jadi disunahkan, maka di situ termasuk permasalahan boleh tidak kita bersolawat kepada selain Nabi, ternyata boleh. Dan penemu zakat, mustahik, penerima zakat itu ketika diberi zakat maka disunahkan baca doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala siapa tuh? Allahumma sholli ala Fulan bin Fulan. Pak Dono misalkan yang memberikan Allahumma zakat. sholli ala Pak Dono. Takubbal zakatuhu ya Allah. Nek cara Jawanya seperti apa ini? Ya Kan Allah, pertama kanjeng Nabi dulu ya. berkahi Bapak Dono dengan tampi yakate. Nah, Mboten mawon nggih. Ya Allah, Simpel. alhamdulillah ya Allah, jenengan napa niku berkahi Bapak Dono ingkang sampun paring zakat dhateng kula lan sampean berkahi. Ya gitu aja. Mboten mawon. Allahumma sholli ala Fulan bin Fulan taqubbaz zakataha. Mohon maaf, taqubbaz zakataha. Kalau bahasa Arabnya nggih. Loh, teleponnya malam. Oke, terima telepon saya. Halo, Assalamualaikum Pak Syafiem Pati. Oke, sambil jalan ini juga ada yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bolehkah zakat dikumpulkan di tingkat musola, sisa dari musola ditambung di masjid, sisanya kemudian diberikan lagi ke musola-musola yang setor tadi, tujuannya syiar katanya Yai. Ada penelpon masuk. Ini, sebentar Yai. Ini penelpon masuk. Halo, Assalamualaikum Pak Syafiem Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Pak? Iya, dari Pak Adi Pak. Silakan Pak Adi. Iya, Pak Adi. Jadi begini, yang tadi yang menerima zakat sudah sangat jelas. Sekarang minta tolong dijelaskan kalau hari ini tidak bisa minggu depan. Yang pertama, tentang siapa yang harus mengeluarkan zakat dan nisabnya. Dan apakah nisabnya itu dalam bentuk akumulasi atau dalam bentuk sudah cukup waktunya 1 tahun. Sebab kalau menunggu cukup waktunya 1 tahun, pegawai negeri itu tidak akan bayar zakat sih. Karena bulan Januari ngitungnya harus sampai Desember tahun yang akan datang, gitu. Kemudian misalkan Februari itu dia baru bisa mengeluarkan zakat setelah 1 tahun kelompok, berarti tahun depan. Nah, tapi saya pernah mendengar katanya model akumulasi, wes pokoknya gajinya berapapun jumlahnya dihitung total, yaitu dikeluarkan zakatnya. Ini ada dua versi. Sebab kalau nunggu yang tadi sudah sampai nisab itu tidak bayar zakat, malah kadang-kadang model diakali. Misalkan punya kambing 40 ekor, pas waya arep zakat itu jadi orang cukup 40. Sama dengan orang-orang seperti yang saya katakan tadi, ini yang sangat jelas. Kemudian yang kedua, ya sekarang ini zakat profesi. Profesi orang yang berprofesi itu lebih banyak daripada yang biasa. Contoh dokter spesialis, gajinya itu rata-rata 100 juta, 150 juta. Kapan dia mengeluarkan zakat?
Sebab di Masjid Haji itu banyak dokter-dokter spesialis dan jumatan di situ dan sebagainya. Nah, ini kadang-kala beliau-beliau ini nggak paham juga apakah mengeluarkannya pada saat menerima gaji yang ratusan juta itu ataukah bagaimana. Ini kan potensi zakat yang sangat besar sekali bagi kita semuanya, sehingga kalau itu bisa digali potensi ini, saya kira yang namanya orang melarat yang dikatakan ya tadi ya Suraono. Jadi juragan semua. Itu aja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekilas, Mas. Mungkin kita nanti perlu ada sesi khusus lah. Kita ulang-ulang, kita perjuangkan hak zakat ini agar si fakir, miskin, si gharim, fisabilillah ini betul-betul sejahtera nantilah. Saya ingin acara ini sangat bermanfaat dan alhamdulillah tahun-tahun yang lalu banyak yang telah memberi kabar baik. Pengurus-pengurus baru yang muda-muda ini berani memberontak dengan sistem aturan yang lama. Apalagi teman-teman urusan zakat wakaf Jawa ini yang ada di fakultas-fakultas. Alhamdulillah. Turun. Istilahnya media ini sangat membantu, sangat membantu. Karena ketika di kampung itu orang mau berbuat itu perlu referensi, Mas. Perlu rujukan, mana rujukannya gitu. Dan media ini adalah pantas sebagai rujukan. Sehingga banyak yang sudah berani merubah pola penerimaan zakat lama itu yang akhirnya disetok, diutangke itu sekarang sudah nggak ada. Sehingga nanti ketika temunya alhamdulillah zakat saya sudah saya habiskan, alhamdulillah. Itu ada rasa yang gregel gitu, Mas. Ya Allah, betapa senangnya si fakir hari raya menerima zakat setengah sak, setengah karung, satu karung. Betapa bahagianya si miskin. 1 kuintalan dapat 1 pental, setengah pental. Karena satu orang berpotensi menerima zakat fitri dari mana-mana, zakat fitrah dari mana-mana. Karena ketika kita istilah verifikasi betul yang fakir miskin hanya beberapa. Ya, beberapa. Maka nanti perlulah kita nanti sesi khusus untuk tentang zakat ini. Dan itu kita perjuangkan terus karena itu lebih manfaat. Sangat bermanfaat ya. Tentang Pak Adi yang tanya tadi, zakat itu kan ada 2 kan. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu hubungannya dengan puasa Ramadan. Nanti ketika Ramadan selesai, ya mulai dari ghurubnya matahari di penghujung Ramadan sampai didirikannya sholat Idul Fitri, itulah tempat afdolnya berzakat fitrah. Siapa saja yang hidup di saat itu, yang hidup, bahkan anak-anak, bayi yang baru lahir pun dianjurkan, si sakit, si ayan untuk dizakatkan semua. Bahkan yang tidak mampu sekalipun nanti kalau dapat zakat juga diperbolehkan, dianjurkan untuk zakat. Si fakir yang tidak punya uang untuk zakat, nanti kalau dia dapat zakat itu juga wajib untuk dizakatkan. Yang fitrah loh, yang fitrah. Karena zakat fitrah ini hubungan dengan puasanya gitu. Dengan puasanya, agar puasanya diterima. Karena saum Ramadan itu mu'allaqun bainas sama'i wal ardh hatta yu'tu zakatal fitri. Jadi puasa Ramadan itu nilai pahala dan kebaikannya masih digantungkan antara langit dan bumi sampai dia membayar zakat. Maka si fakir pun, si miskin pun masih diwajibkan membayar zakat. Dari mana? Nanti kalau dapat zakat. Otomatis karena dia kuat makan. Nah, maka karena si fakir itu juga butuh zakat, maka diperbolehkan namanya takjil zakat, mensegerakan zakat. Di berbagai ikhtilafnya adalah takjilnya kapan, mensegerakan zakat kapan. Ada yang berpendapat ketika sudah masuk Ramadan maka sudah boleh takjil zakat fitri. Atau ada yang berpendapat ketika sudah mendapatkan separuh dari bulan Ramadan, ketika sudah mulai baca kunut dalam witir itu, maka boleh atau bertakjil zakat fitri. Begitu. Kejadiannya dulu Sayyidina Umar lupa. Beliau sibuk menjadi amil zakat sehingga lupa berzakat. Sehingga hal ini dijadikan referensi ulama-ulama itu dalam ijtihadnya, maka boleh, namanya boleh waya juzu, diperbolehkan untuk mentakjil zakat dari 1 Ramadan atau bulannya 2 ketika sudah kunut dibaca itu. Nah, afdolnya adalah di malam takbir itu, gitu loh.
Tapi ketika dan kaul ini bermanfaat semua, ketika mengambil yang awal itu ternyata juga membantu fakir miskin yang tidak punya beras, ayam, ya Allah aku untuk yakatan bisa nggo sangu poso gitu. Ya kan? Masya Allah. Jadi semua ikhtilaf, maka ikhtilaful ulama rahmah. Jadi perbedaan pandangan hukum ulama itu betul-betul rahmah. Rahmah itu solusi bagi umat. Kalau semua sepakat, enggak harus malam takbir, nanti Ramadan yang enggak kuat makan itu kasihan. Sementara zakat bisa digunakan untuk kebutuhan selama Ramadan. Betapa manfaatnya itu. Ya, betapa manfaatnya. Sekarang begini, yang taruh secara logika saja, yang mengadakan panitia zakat yang menarik 1 hari 2 hari dari Idul Fitri, itu kan justru malah membuat mereka repot dengan hari itu. Kenapa tidak di awal Ramadan saja lebih longgar? Langsung didistribusikan maksudnya. Lebih bermanfaat, iya. Lebih bermanfaat. Dapat distribusikan ya, langsung, dapat didistribusikan langsung. Yang fakir miskin tetap sangat bermanfaat loh. Sangat happy ya, gitu. Sangat happy. Alhamdulillah. Aku untuk yakatan poso-poso. Bayangkan betapa bahagia hati umat Muhammad SAW. Rasulullah pasti bangga itu. Karena wali-wali Allah itu ada orang itu yang ingin jadi wali dengan doa Allah marham umat Muhammad. Ya Allah sampai walasi umat Nabi Muhammad. Keternyuan hati terhadap umat Rasulullah menjadikan dia diangkat menjadi wali. Itu mahfunya apa mas? Ketika akhirnya program-program yang membahagiakan umat Islam itu betul-betul Allah meridhai kita. Dan Rasulullah pasti bangga dengan kita. Dan sebaliknya program-program yang menghambat menjadikan menderitanya umat-umat Rasulullah, ya zakat ditahan, tidak diberikan hanya sedikit. Betapa murkanya Rasulullah terhadap mereka itu. Mereka pelaku agama tapi sangat dibenci Rasul. Kenapa? Menahan hak umat Nabi Muhammad SAW. Nah maka hal ini harus disosialisasikan. Ya Lailatul Qadar iya harusnya sejak sebelum Ramadan lah disampaikan tentang Lailatul Qadar, sehingga Ramadan sudah action yang sudah mencari, bukan semua ketika akhir bahas Lailatul Qadar zakat tidak pernah diseminarkan gitu. Tidak pernah diperjuangkan hak fakir miskin itu. Maka melalui media ini Mas Ari, kita bikin sesi khusus untuk tentang zakat fitrah. Oke. Yang simpel ya tentang haul tadi, sebelum haul sebelum 1 tahun itu apa-apa. Nanti ya? di wilayah zakat mal, zakat mal. Zakat mal itu kan meliputi 5 sektor. Jadi zakat fitrah fik itu hanya hubungan dengan Ramadan. Ketika Idul Fitri sholat Id sudah selesai harusnya. Sebetulnya bisa sekarang, ayo berzakat sekarang. Sama-sama takjil, kenapa nunggu 2 hari? Sama nilainya kok. Agar lebih manfaat. Yang sudah siap zakatnya, zakatkan mulai sekarang. Ya, kena, boleh. Sama dengan yang kurang sehari 2 hari itu. Tapi nilai manfaatnya lebih manfaat sekarang. Berikan pada tetangga yang tidak ada, tetangga yang kurang, si fakir miskin. Itu sangat menggembirakan. Ya, silakan. Nah, ya kedua zakat mal. Zakat mal itu meliputi 5 sektor. Sektor perdagangan atau perniagaan, pertanian, peternakan, emas, perak, kemudian rikas barang tambang. Fikih modern ada 1 profesi. Itu fikih modern. Yang lama, yang 5, yang kontemporer 6. Nah, ini ada aturan mainnya, aturan main. Kalau perdagangan berarti ketika keuntungan 1 tahun, 1 haul terhitung dari bulan memulai usaha. Katakan dengan perhitungan penanggalan hijriah, mulai usahanya bulan Dzulqa'dah, maka 1 haulnya adalah di bulan Dzulqa'dah, tanggalnya sesuai. Dzulqa'dah berikutnya. Ya. Okay. Kalau memulai usahanya di bulan Muharram, maka zakatnya adalah di bulan Muharram untuk 1 haulnya, bukan Ramadan. Ini semua kok Ramadan aja ya. Itu yang zakat yang butuh haul. Karena nanti ada zakat yang tidak pakai haul. Jadi zakat, kewajiban zakat adalah kepemilikan sempurna tentang harta benda ya yang sudah dimiliki dalam hitungan atau sudah 1 nasab dan dalam kondisi 1 tahun atau 1 haul. Nah, ada yang tidak membutuhkan haul dan nisab. Nah,
Seperti barang tambang tidak perlu haul dan nisab. Begitu dia dapat maka 10% untuk zakatnya. Langsung sanalika nggih. Taruhlah pula lahan, di situ ada batu baranya. Ketika terjual 10% adalah zakatnya. Di daerah Muria, Mas, itu banyak penduduk yang punya lahan kosong, isinya batu-batu gunung. Itu ketika dijual nilai ratusan juta. Galian saya maksudnya. Iya, galian batu gunung itu yang batu belah. Dijual 100 juta, maka 10% adalah zakatnya. 10% zakatnya. Ketika perdagangan, maka atau usaha, perniagaan dan sejenisnya, maka ketika satu haul, satu putaran bersatu tahun dari bulan memulainya di bulan Hijriah, maka satu haulnya adalah berarti kembali ke hitungan tanggal dan bulan tahun selanjutnya. Ketika mencapai nisabnya berapa? Ketika mendapatkan hasil senilai emas 90 gram. Emas 90 gram. Maka dia kategori wajib zakat. Wajib zakat. Kalau satu haul tapi tidak mendapatkan satu nisab, apakah boleh zakat? Boleh zakat, tapi dalam kategori belum wajib zakat. Tapi boleh. Nah, bolehnya sebagai apa? Sebagai sodakoh ifah. Sodakoh apa ifah itu? Sodakoh penjagaan. Nah, fungsi zakat itu apa? Kalau zakat fitrah sebagai penyempurna puasa, kalau zakat mal adalah sebagai hisnun, benteng. Hasinu amwalakum bizakatil mal. Ya, sempurnai, pagarilah, bentengilah harta bendamu dengan mengeluarkan zakat mal. Jadi fungsinya sebagai keamanan, safety, okay? Sebagai keamanan, sebagai penyelamat. Sekaligus sebagai penyempurna Islam, la tamama islamikum illa bizakatil mal. Tidak sempurna Islam kalian kalau tidak mengeluarkan zakat mal. Sampai poso, kaji, umroh, tapi tidak mau zakat mal. Mengeluarkan zakat mal tapi tidak sesuai nisabnya, maka tidak sempurna Islam kalian. Nah, terkadang saya guyon begini, Mas. Ada orang yang umrah tiap bulan, tiap minggu. Sementara sebelahnya itu ada fakir miskin tidak kuat makan, anak yatim tidak sekolahan. Iku sowan Kanjeng Nabi, kira-kira Kanjeng Nabi protes. Kowe iki ngopo hari niki? Tanggomu kulo ngeleh itu. Pasti marah Rasulullah. Ya, tidak suka Rasulullah. Ngapain kamu kesini tiap minggu? Itu loh musola rusak bangun. Itu loh anak yatim. Itu loh fakir miskin. Kasih makan. Coba kirin-arene duitmu. Kira-kira begitu kalau saya bahasakan itu. Rasulullah bahasa ora gedugo dengan orang semacam itu. Karena umrohnya hanya untuk dirinya. Apalagi sekarang orang umroh itu kayak hanya menjadi juru foto saja. Dia jauh-jauh ke sana itu hanya sebagai kameramen, ya. Pulang-pulang lewat Turki. Iya, ya kamera sebagai kameramen saja, memfoto sana sini, ngaput sana sini saja. Ya, itu kan ya rugi itu ya, rugi, tidak sebanding dengan ibadahnya. Ya, wong umat Rasul itu sudah mendapat keistimewaan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nabi Adam mengatakan umat Rasulullah itu mendapatkan 4 kemuliaan yang tidak didapatkan Nabi Adam alaihissalam. Pertama, taubatnya Nabi Adam harus di Mekah. Tapi umat Nabi Muhammad tidak harus di Mekah kalau tobat diterima Allah. Kurang apa nih? Jadi jangan mempersempit ajaran agama ini seolah-olah kudu harus ke Mekah Madinah. Enggak. Wali-wali dulu gak roh Mekah, gak Mekah cara zahirnya juga menjadi wali. Nah disitulah ya. Maka zakat tadi, maka ketika belum mencapai nisabnya, tapi sudah mencapai kholnya boleh zakat. Tapi kategori boleh zakat. Kalau zakat sebagai ifah, maka sempurnanya Islam ketika sudah beri zakat mal. Ketika punya ternak dengan hitungan kambing 40 sampai 120 nanti 1. Kalau sapi, kerbau, unta 7 ekor sapi, kerbau, unta yang jantan atau betina besar maka nanti 1 ekor kambing. Itu ya kalau sapi kerbau itu bukan tahun tapi hitungan. Hitungannya berapa? Kemudian kalau emas, kalau emas-emasan, perak ya mencapai ukuran 90 gram. Nah, sekarang bagaimana yang profesi? Profesi itu tetap gajian atau gimana? Kemudian ada
Pertanian juga ada zakatnya. Pertanian itu zakatnya setiap panen kalau mendapatkan kurang lebihnya Mas ini. Kalau setiap panen mendapatkan 4 pintal 60 itu kilo gabah. Pengairannya juga dihitung juga. Nah ya, ketika satu musim menanam mendapatkan 4 pintal 60-an kilo, maka dia sudah kategori wajib zakat. Zakatnya berapa? Tergantung. Kalau pertaniannya menggunakan biaya atau pengairan atau biaya yang mahal, maka cukup 5% per 4 pintal 60 per 4,5 lebih lah ya dari gabah itu. Jadi hanya 5%-nya Mas, sedikit sekali. Ya, kalau memang airnya itu tidak bayar, obat-obatan tidak bayar, bukan hanya air dan obat juga dipertimbangkan Mas, pupuk juga, ya 10%. Jadi per 4,5 pintal lebih sedikit itu hanya 5% dari gabah. Jadi sedikit tidak banyak. Itu per panen, tidak per tahun. Nah, sekarang bagaimana profesi, pegawai, dokter, penyanyi? Ini tentu profesi yang halal ya. Yang diwajibkan zakat profesi yang halal. Profesi yang tidak halal tidak diwajibkan zakat. Kalau petani mbako aja tidak wajib zakat. Usaha rokok tidak wajib zakat. Berarti usaha haram, minuman keras, togel, mohon maaf, open BO usahanya, tidak profesinya, tidak wajib zakat. Nah, tidak wajib zakat wong itu usaha haram. Nah, yang usaha halal, profesi halal, maka wajib zakat. Bagaimana cara menghitungnya? Boleh memilih salah satu. Boleh dinisbatkan pada hitungan zuruk, boleh dihitung secara tijarah. Jadi boleh semua. Kalau dinisbatkan ke perhitungan zuruk, maka setiap panen, maka setiap gajian. Kalau dinisbatkan di tijarah atau usaha perdagangan, maka setahun sekali. Rumusnya sama. Dari 2,5%, 5% kalau per bulannya, kalau per panennya, per gajian, 5%, bukan 2,5%. Kemudian kalau 1 tahun, maka 2,5%. Maka pilih yang mana terserah, itu boleh-boleh semua. Berarti kalau dia mengacu dinisbatkan, dianalogkan dengan zakatnya zuruk atau gogo atau pertanian, maka setiap panen, berarti setiap gajian, berapa? Dilihat kalau kerjanya itu mencapai nilai, ya hasilnya mencapai nilai gabah 4,5 pintal katakan, maka kategori wajib zakat. Zakatnya berapa? Kalau memang dia kerja itu tidak pakai ongkos, riwa-riwinya nggak pakai bensin, ya 10%. Tapi riwa-riwi ini Pak Guru mulang riwa-riwi nggo bensin ya 5%. Pergajian. Sekarang guru-guru lumayan lah, guru-guru itu yang sudah golongan gaji 4 juta, sertifikasi 4 juta, 8 juta lah. 8 juta per bulan, nanti ambil 5% per bulannya. Itu kalau dianalogkan dengan zakatnya zuruk. Kalau dianalogkan dengan zakat tijar, maka tunggu 1 tahun. Berarti hitung berapa mulai diangkat jadi pegawai negeri. Maka per bulan itu, tanggal itu, setahun kemudian ketika mencapai nisabnya berapa? Senilai 90 gram emas. Maka nanti wajib zakatnya 2,5%. Sebetulnya sederhana begitu Mas. Itulah kewajiban yang harus dibayar. Oke. Minggu depan kita masih ada pertemuan sebelum Lebaran Gay? Masih ada enggak? Oke, saya belum menghitung. Kalau ada nanti kita bahas zakat itu. Oke, insya Allah moga-moga ada. Baik, kita harus segera closing Yai. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, bukan berarti saya marah, galak dan sebagainya, tapi untuk kebaikan umat ya, karena biar happy. Harus ada yang memperjuangkan hak fakir miskin tentang zakat itu, karena zakat ini sangat potensial sekali. Ya, terkadang saya guyu ngekek kalau orang bicara tentang pemberdayaan zakat, zakatnya ndak ada, barangnya ndak ada. Kenapa? Sudah diambil lembaga pendidikan negeri semua. Itu eman-eman itu. Maka harusnya lembaga-lembaga organisasi agama ini berkompromi, nyurati, ketakmiran nyurati. Takmir masjid, musola, ayo sepakat, ayo kerjasama. NU, Muhammadiyah, ayo himbu
Himbo lembaga-lembaga pendidikan negeri, surati himbo mohon tidak mengambil zakat dari warga kami. Itu lebih elegan dan pantas. Ya, ketika tidak ada sing alok ya dianggap enak karena enak. Enak 25 juta, 30 juta per tahun lumayan itu. Angkanya segitu ya. Pernah hitung-hitungan gitu. Itu yang 600 murid, belum yang 1000 murid. Belum 1000 murid, yang 1500 murid. Berapa nilai uang zakat yang ada di situ? Karena kita mayoritas nih. Masjidnya itu jamaahnya melarat-melarat, sendal tuwek-tuwek itu kasihan itu. Ya Allah, lah anaknya sugih nek dirumati, sing rumati ya masyarakat ya harus masjid sing rumati lah. Ketika masjid bagus ya uangnya untuk kesejahteraan lah gitu loh. Ya biar jadi pahala gitu. Dan ini sesungguhnya adalah rasa kasih sayang kita untuk menyampaikan hal ini agar di Ramadan nanti, di penghujung Ramadan semua umat Rasulullah happy. Betul-betul happy karena mendapatkan apa yang menjadi haknya. Sehingga betul-betul bunga mbah-mbah tuwek, wong fakir miskin seneng kabeh karena dapat zakat yang genah itu nggih. Mugi manfaat. Monggo mari kita kerjasama takmir masjid, mushola, lembaga organisasi kemasyarakatan, surati sekolah-sekolah itu. Mohon tidak mengambil zakat dari warga kami. Insya Allah nanti pendapatannya luar biasa. Karena sudah dipraktikkan di tahun kemarin, itu yang masjid itu biasanya dapat 1 ton, itu dapat 3 ton, dapat 4 ton. Karena sekolah negeri yang sekitarnya sudah tidak mengambil zakat. Itu luar biasa. Sehingga nanti masyarakat sejahtera itu. Ada yang lebih membutuhkan dan pas ya? Ada ya. Saya kira harus tahu diri, yang sudah gagah-gagah tidak usah makan zakat ya. Nah itu. Baik, matur suwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaanmu telah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Terima kasih informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.